Ya, sementara itu pemirsa, utang luar negeri Indonesia dinilai telah mendekati ambang batas waspada. Pemerintah diminta harus mewaspadai rasio utang luar negeri yang terus meningkat per tahunnya. Pemerintah diminta harus mewaspadai rasio utang luar negeri yang terus meningkat per tahunnya. Dikarenakan saat ini utang luar negeri Indonesia telah mendekati ambang batas waspada. Dalam rilis resmi Bank Indonesia, peningkatan utang luar negeri Indonesia tercatat lebih dari 6% pada tahun kemarin. Hal itu dinilai sudah mendekati ambang batas waspada. Pengamat ekonomi Hardy Hermawan mengatakan ambang batas waspada utang luar negeri sebesar 51% dari total produk domestik bruto. Dan saat ini utang luar negeri Indonesia berada di kisaran 42% dari total PDB. Kita memang masih perlu utang. Dalam APBN kita menyatakan 271 triliun defisit. Itu harus ditutup dengan utang. Bahkan Menteri Keuangan mengatakan tahun 2016 kita akan butuh 605 triliun pinjaman dari Menteri Keuangan. Nah, nggak apa-apa kita berutang. Persoalannya adalah pastikan bahwa utang-utang itu benar-benar ditujukan untuk kegiatan yang produktif, meningkatkan devisa, meningkatkan ekspor sehingga kita bisa aman dalam melakukan pembayarannya kembali. Sementara itu, anggota Badan Anggaran DPR RI Eka Sastra menilai utang luar negeri Indonesia saat ini masih dalam jumlah yang proporsional. Hal itu dikarenakan masih di bawah ambang batas standar yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun ia menyarankan Indonesia harus mengurangi utang dengan meningkatkan pembiayaan dalam negeri seperti menggenjot pajak atau mengoptimalkan pasar modal. Utang adalah suatu kebutuhan bagi negara yang sedang membangun, tapi jumlah tabungan dalam negerinya, savingnya tidak mencukupi, sehingga harus ada utang. Nah, dalam pandangan ini saya melihat utang kita pun masih dalam bentuk dan jumlah yang menurut saya masih proporsional dari segi jumlah ya, masih di bawah benchmark yang 60%. Masih di bawah beberapa yang lain dibanding GDP-nya. Sekarang kan kita di 34% kalau berdasarkan statistik utang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, saya kira masih dalam tahapan yang aman, dan yang jauh lebih penting adalah struktur utang tadi masih utang yang sifatnya kredit dan investasi, kredit modal kerja dan investasi. Artinya utang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta untuk membiayai investasinya dan membiayai pekerjaan-pekerjaan mereka sehingga bisa meningkatkan produktivitas nasional. Jadi menurut saya masih dalam situasi normal. Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia sampai dengan November 2015 menembus angka 304,6 miliar dolar Amerika Serikat atau berkisar 4.234 triliun rupiah. Jika dibandingkan secara tahunan, posisi utang luar negeri Indonesia per November 2015 tumbuh 3,2% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhannya di Oktober 2015 yang hanya mencapai 2,5%. Utang jangka panjang masih mendominasi utang luar negeri, yakni 86,6% dari total. Utang luar negeri jangka panjang tumbuh 6,1% year on year, lebih tinggi dari Oktober year on year 5,5%. Utang jangka pendek pun menurun 12,5%. Bank Indonesia menilai utang luar negeri November 2015 masih cukup sehat. Meski demikian, BI akan tetap mewaspadai adanya resiko dan dampak negatifnya terhadap perekonomian domestik. Di mana kedepannya regulator moneter tersebut berkomitmen akan terus memantau perkembangan utang luar negeri, khususnya utang di sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa utang luar negeri dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas makroekonomi. Aditya Warman, Ricky Rusdiana, Berita 1, Jakarta.